Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dengan banyaknya dosa kita, yang masih menyayangi kita walaupun kita banyak kemaksiatan kita, dengan bertekad untuk meningkatkan kualitas iman kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di antara yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan melarang kemungkaran merupakan karakter setiap muslim. Dan tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf adalah menegakkan kebenaran dengan cara menegakkan politik Islam, memilih pemimpin-pemimpin yang amanah dan memilih wakil-wakil rakyat yang amanah, serta menolak, memusuhi dan memerangi, serta tidak mengaku pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya, menentang semua kebijakan yang merugikan rakyatnya. Pada hari ini, kemarin banyak sekali demo-demo di mana-mana. Isi daripada demo adalah menolak undang-undang cipta kerja yang ada di dalam Omnibus Law, yang isinya adalah memberikan kebebasan kepada asing untuk masuk, serta membredel berbagai macam hak rakyat kecil, sehingga tidak ada pesangon, orang digaji per jam, kemudian mudah sekali untuk di PHK. Yang bergerak merasakan orang tua mereka akan menjadi korban, keluarga mereka akan menjadi korban. Tetapi yang menjadi keprihatinan kita bahwa undang-undang itu disahkan dalam kondisi pandemi semacam ini, dan ternyata hampir semua partai mengakuinya dan menyetujuinya, kecuali dua partai. Tidak perlu saya sebutkan, tapi yang jelas ini semuanya. Satu, hendaklah kita segera mengetahui bahwa memilih pemimpin, baik itu DPR, MPR maupun presiden, ada kaitan dengan kemaslahatan negeri kita. Salah memilih, maka terjadinya seperti sekarang ini. Maka hendaklah kita ambil pelajaran untuk pemilu mendatang, bahwa memilih pemimpin bukan hanya sekedar mencoblos, tapi setelah itu bagaimana nasib bangsa kita akan ditentukan oleh mereka. Allah menjadikan mereka sebagai orang yang menentukan negeri ini. Dari situ kesalahan memilih pemimpin adalah kesalahan sangat fatal dalam kehidupan kita. Yang kedua, nahi mungkar adalah wajib. Dan kemungkaran yang paling mungkar ketika pemimpinnya komunis atau membela komunis. Ketika pemimpinnya menindas rakyat, memberikan perlindungan kepada para penggarong negeri ini, para penjajah negeri ini, dan menindas rakyatnya sendiri, maka termasuk jihad yang paling besar
adalah tidak diam terhadap kemungkaran. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa rajulun qama ila sultanin jair fa amarahu wa nahahu fa qutila fi dzalika. Dan dua penghulu para syuhada adalah Hamzah. Yang kedua, orang yang melakukan pelarangan terhadap kemungkaran penguasa, kemudian dia dibunuh karena itu. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar dan kaum buruh yang memperjuangkan nasib mereka untuk menolak undang-undang yang zalim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap dan berdoa mudah-mudahan aparat-aparat PNI maupun polisi terutamanya yang mereka digaji dari uang rakyat tidak mengarahkan tembakan mereka, dan mereka sudah melakukannya, tidak mengarahkan tembakan mereka kepada rakyatnya, karena apapun mereka digaji untuk melindungi rakyat dan memihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang yang zalim. Dan mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya untuk tahu bahwa kebahagiaan kita di akhirat kelak ada kaitannya dengan bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memilih pemimpin yang amanah, nahi munkar untuk tidak memilih pemimpin yang curang dan zalim, serta tegas untuk mengatakan kepada orang zalim, Anda telah berbuat kezaliman seperti yang terjadi sekarang ini. Ini adalah perintah agama, dan ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah ya haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyyin ba'di, wa ala alihi wa sahbihi wa jundi wa sallama tasliman katsira. Banyak para ustadz-ustadz yang mengatakan jangan aksi, jangan nolak, duduk di rumah aja doa kepada Allah, sementara mereka tidak pernah memikirkan memilih pemimpin yang benar. Sungguh pemimpin yang harus kita taati adalah pemimpin dari kaum muslimin yang memihak kepada Islam dan iman. Maka Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin dari kalian, pemimpin orang-orang beriman. Adapun pemimpin yang condong kepada kekufuran, adapun pemimpin yang condong kepada kemunafikan, kezaliman, kita tidak boleh mengakui mereka sebagai pemimpin. Iya, kita ngakui mereka berkuasa, mereka punya bedil, mereka punya senjata, mereka punya hukum, mereka bisa menindas kita. Tetapi jangan sampai kita mengakui mereka sebagai pemimpin, karena itu adalah perintah dinul Islam. Kita hanya mengakui pemimpin yang membawa kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengaku Fir'aun sebagai pemimpinnya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengaku Namrud sebagai pemimpinnya? Dan bukankah Nabi Muhammad tidak pernah mengakui Abu Jahal, Abu Lahab sebagai pemimpinnya? Karena mereka orang zalim, dan mereka semua para nabi rasul menentang pemimpinnya. Seperti terjadi pada zaman Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, pemimpin berbuat zalim, minta rekomendasi dari ulamanya, dari nabinya, bahwa pernikahan sejenis atau pernikahan keluarga itu dibolehkan, menikahi anaknya sendiri, menikahi keponakan sendiri. Dan mereka memaksa Nabi untuk memberikan fatwa, dan Nabi berdiri untuk melakukan nahi mungkar. Walaupun akhirnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh,
Itulah memang pertempuran kita adalah pertempuran untuk menegakkan kebenaran dan mengorbankan jiwa raga kita dalam rangka menegakkan kebenaran, dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim 'ala sayyidina Muhammad wa radallahu ma'an kulli sahabati rasuli ajmain wa anna ma bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal hannan al-mannan badius samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wa amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma abrim li hadhil umma amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yudallu fihi ahlu ma'siyatik wa yu'mar fihi bima'ruf wa yunha fi 'anil munkar wa tuqamu syari'atuka ya rabbal alamin. Allahumma angkit biladana minasyirki wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafikin wasyi'ati wasyuyu'in wal ilhada wal mulhidin wal ibrariyin wal ishtirakiyin wal ibahiyyin ya Allah. Allahumma angkid ibad wal bilad minal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimis shalah.